Terima hari ini kita masuk dalam hadirat Tuhan, dalam sehingga kita semua bagi kita saat ini.
urapi kami semuanya, WSC-nya, pemain musik, dan seluruh sidang jemaatku ya Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama menaikkan pujian, pujian syukur kami hadapan ya Tuhan. Dan Kau hadir di tengah-tengah ibadah kami ya Tuhan. Dari awal ibadah kami, pertengahan sampai akhirnya. Sehingga kami pulang membawa berkat daripadamu, sukacita daripadamu, kekuatan daripadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena itu kita mau memuji Tuhan, kita nyanyikan pujian. Hatiku senang, hatiku gembira. Glory, glory, glory,
Kita tidak bisa melalui siapapun kita masuk dalam surga kecuali melalui Yesus. Karena itu yang aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Jalan kebenaran.
Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan, bahkan sumber kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang masih Tuhan berikan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Terlebih kami mau belajar menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami persembahkan pagi ini boleh menjadikan satu dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah pujian dan penyembahan yang kami persembahkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan akan sebagian daripada firman-Mu yang Tuhan sudah persiapkan melalui hamba-Nya pagi hari ini. Mari Tuhan, ajarkan kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau buka hati kami, pendengaran kami, untuk kami mau mendengar akan firman-Mu, dan kami mau belajar Tuhan untuk mempraktekkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau persiapkan pagi hari ini untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuduskan dan sucikan Tuhan dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk mendengar firman-Mu pagi hari ini. Biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan boleh Kau sampaikan lewat hamba-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Yes. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita datang ke rumah Tuhan. Kita datang untuk mengkuduskan hati dan mempunyai rasa hormat akan kehadiran Tuhan. Ya, pagi hari ini firman Tuhan akan mengambil judul mata rohani melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mata rohani yang melihat kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kejatuhan manusia pertama disebabkan oleh mata. Ya, kita ingat bagaimana Adam dan Hawa jatuh pertama kali karena mata. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini kita percaya bahwa di akhir zaman ini bahwa kejatuhan anak-anak Tuhan disebabkan mata. Bukan hanya mata secara fisik saja, tetapi mata rohani. Next. Ya, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, inilah firman Tuhan. Bagaimana apabila kita membutuhkan mata yang disertai oleh pelita. Pelita ini melambangkan dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana kita membutuhkan Tuhan. Dan kita pada pagi hari akan belajar bagaimana mata rohani yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Next. Ya, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari hewan rusa atau kijang. Bagaimana di dalam Alkitab kita jumpai hewan-hewan yang ditulis di dalam Alkitab, ada kancil, ada semut. Tapi pagi hari ini kita belajar dari kijang atau rusa. Ya, tentunya ini adalah hewan yang diciptakan Tuhan secara spesial, Bapak Ibu. Next. Ya, firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal yang kedua, bagaimana kita melihat di sini. Dengarlah kekasihku, lihatlah, ia datang. Ya, kita lihat yang ayat selanjutnya, kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Ya, ini melambangkan Tuhan dan mempelai. Ya, menjelang kedatangannya kita harus mempersiapkan diri.
ya serupa kijang ya, karena Tuhan dilambangkan dengan kijang juga atau rusa. Next. Ya, untuk itu pagi hari ini kita belajar, untuk kita menyadari kelemahan dan kekuatan. Apabila dalam bisnis, tentunya Bapak Ibu mengenal adanya SWOT ya Bapak Ibu. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, dan opportunity, kesempatan, dan return atau ancaman ya. Bagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita harus menyadari kelemahan dan kekuatan. Dan tentunya yang dibahas pada pagi hari ini itu hewan kijang atau rusa. Next. Ya, kita melihat di sini kelemahannya dari mata. Mata dari kijang tidak tahan cahaya yang menyilaukan. Apabila kijang atau rusa disorot oleh sinar lampu, tentunya dia akan tidak bisa bergerak sama sekali, atau dia tidak akan kebingungan dalam langkah selanjutnya. Inilah karena kelemahan mata dari rusa atau kijang. Yang kedua yaitu daya resolusi matanya rendah. Ya, kita tahu bagaimana kijang atau rusa ini akan mempunyai resolusi mata yang rendah, sehingga apabila melihat jarak jauh, maka kijang tersebut tidak bisa tahu apa yang akan dilewatinya. Ya, misalkan melihat kawat, tentunya berbeda dengan manusia. Kita dari jauh bisa melihat, oh itu kawat, tapi kijang tidak bisa. Ketika kijang tersebut sudah dekat, baru akan mengetahui. Inilah kelemahan yang dimiliki oleh kijang. Selanjutnya kita melihat kelebihan dari kijang atau rusa, biji mata yang sangat besar, membuat ya berbeda dengan manusia. Dari bagian matanya agak keluar ya, kalau manusia ke dalam tengkorak. Ya, kita melihat sini sudut pandang mencapai 310 derajat. Ya, tentunya dia bisa mempunyai sudut pandang yang lebih lebar dari manusia. Manusia hanya 210 derajat. Ya, sangat terbatas manusia. Tapi kijang luar biasa. Diciptakan Tuhan mempunyai sudut mencapai 310 derajat. Kemudian kijang menerima cahaya 10 kali mata orang, atau sanggup bergerak di malam hari. Jadi apabila kijang tersebut berada di dalam kegelapan, meskipun cahaya sangat sedikit, dia lincah melangkah, dia bisa berlari kencang dalam kegelapan. Ya, inilah kijang yang berbeda cara mata. Kemudian yang terakhir, sensitif terhadap pergerakan pemburu. Kita tahu bagaimana kijang ini sering diburu. Tidak hanya predator, hewan-hewan pemangsa, tetapi juga para pemburu manusia menginginkan dagingnya atau menginginkan tanduknya. Inilah kelebihan dari mata dari kijang atau rusa. Next. Ya, pagi hari kita belajar untuk memiliki mata rohani seperti kijang, Bapak Ibu. Kita tahu bagaimana di akhir zaman ini bahwa firman Tuhan menubuatkan bahwa gereja akhir zaman ini umumnya bersifat Laodikia, atau lebih bersandar pada hikmat manusia daripada mendownload roh Allah ya Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu bagaimana di akhir zaman ini gereja Tuhan hanya mengandalkan manusia saja ya. Mereka lebih suka melakukan aksi sosial, mereka pasti semangat, atau jalan-jalan, refreshing, pergi kemana. Tetapi giliran disuruh doa, mereka banyak alasannya Bapak Ibu. Inilah keadaan akhir zaman. Ya, jadi tentunya sudah digenapkan firman Tuhan bahwa keadaan gereja pada saat ini banyakkan bersifat Laodikia. Laos artinya people atau rakyat, dan Laodikia adalah pikiran. Ya. Jadi di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18, Tuhan berkata, karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ini bukan secara arti real atau harfiah bahwa kita
miskin secara materi, tetapi ini mempunyai arti miskin secara rohani, Bapak Ibu. Jadi engkau tidak tahu. Inilah kelemahan kita. Banyak anak-anak Tuhan yang tidak tahu keadaannya saat ini. Mungkin secara materi kaya, mempunyai semuanya, atau tidak malah, atau secara fisik mata melihat, tetapi hanya Tuhan yang tahu memang bagaimana keadaan secara rohani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar pagi hari ini, kita harus jangan seperti kondisi seperti di dalam Wahyu pasal 3 ini. Next. Ya, firman Tuhan selanjutnya mengatakan, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak. Perhatikan, minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Ya, kalau secara fisik kita membutuhkan melumas mata itu dengan obat tetes, ya, bisa salep atau obat tetes mata cair, ya Bapak Ibu. Jadi untuk melihat mata ini lebih jelas lagi, apabila lansia tentunya akan mempengaruhi, ya Bapak Ibu. Ya, berbeda ketika muda masih jelas, masih clear. Nah, ketika lansia kita membutuhkan untuk melumas mata. Tetapi secara rohani, minyak untuk melupas mata rohani kita yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu. Ya, kita membutuhkan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Roh Kudus penolong dalam kehidupan ini. Kita butuh minyak dari Roh Kudus. Kita tahu bahwa bagaimana lambang Roh Kudus tidak hanya api atau angin atau air, tapi lambang dari Roh Kudus juga minyak. Ya, kita melihat bagaimana kita membutuhkan minyak untuk melumaskan mata ini. Next. Ya, untuk itu kita perlu sadar, ya Bapak. Bagi anak-anak Tuhan, sadar apabila kehidupan secara manusiawi kita lemah, ya, tetapi secara rohani kita, ya, kita sekali lagi manusia kuat, tetapi secara rohani kita lemah. Kita membutuhkan Tuhan. Kita melihat bagaimana di Wahyu pasal 3 ayat 20, sadar kuat pandangan manusia, namun lemah pandangan ilahi, barulah membuat jemaat. Tidak jemaat Tuhan membuka pintu hati. Pintu hati kita mengundang Tuhan, ya. Di sini secara konteks bahwa ya sudah orang percaya, Bapak Ibu, bukan yang belum mengenal atau yang baru bertobat, tetapi yang mereka yang sudah lama di dalam Tuhan, mengenal Tuhan. Kita seringkali membiarkan Tuhan itu di luar pintu, dan kita sebenarnya harus mengundang masuk, membukakan pintu untuk Tuhan masuk. Ya, kita melihat bagaimana di Wahyu 3 ayat 20 ini. Dan keadaan dunia kita tahu bahwa zaman ini bagaimana gereja Tuhan saat ini banyak yang bersifat duniawi, sehingga diperbolehkan hal-hal yang dahulu dilarang. Apa saja? Misalkan pernikahan sejenis, atau mengizinkan aborsi. Banyak pengajaran-pengajaran sesat lainnya, bagaimana mengatakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, tidak mengakui adanya Tritunggal. Ya, kita harus waspada di zaman ini. Semakin bertambahnya zaman, semakin akan muncul hal-hal yang baru. Apabila Bapak Ibu harus peka, mempunyai suatu warning, ya, suatu alarm apabila menghadapi pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu pagi hari ini kita merenungkan bagaimana di akhir zaman ini iblis makin gencar menjatuhkan anak-anak Tuhan. Ya, sekali lagi kita jangan mempunyai mata rohani yang buta, ya, tetapi mata rohani yang sangat jelas mengikuti kehendak Tuhan. Next. Ya, kita melihat di sini bagaimana, ya, gereja duniawi tidak tahan godaan kemilaunya kemuliaan dunia. Kita ingat bagaimana Tuhan Yesus dicobai pada gurun oleh setan dengan menawarkan kuasa, dengan menawarkan kemuliaan dunia, tetapi Tuhan tetap bertahan.
tidak mau menerima tawaran iblis. Ya, sama seperti rusa Bapak Ibu. Apabila rusa itu kena sinar, ya, kalau di luar negeri rusa sangat banyak, kijang ini sangat banyak. Sedangkan ketika mereka melintas jalan-jalan sering mengalami kecelakaan, ya, mobil-mobil yang lewat ngebut, sehingga banyak jumlah, ya, menurut statistik 1,3 juta kijang atau rusa ditabrak. Ya, penyebabnya karena mereka tidak tahan dengan sinar. Ya, mereka akan kaku apabila melihat sinar, bingung apa yang harus dilakukan atau langkah yang harus bagaimana. Ya, jadi sekali lagi di dalam yang pertama ini, bagaimana keadaan gereja duniawi ini tidak tahan godaan kemilonya dunia. Iblis memakai kemilau dunia ini untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, ya, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang tidak menyadari. Mereka lebih fokus mencari hal-hal yang dunia. Mereka lupa akan penciptanya. Mereka lupa yang seharusnya mereka lakukan, ya. Mungkin mereka kerja mati-matian untuk mencari uang secara duniawi. Sedangkan kemilau dari dunia ini memang sangat menyilaukan, ya, sehingga mereka lupa hal kekekalan yang harus mereka capai di dalam dunia ini. Ya. Yang kedua, bagaimana daya resolusi rendah. Ya, kita ingat bagaimana manusia memiliki sekitar 500-an lebih sedikit megapiksel, ya. Bagaimana Samsung berusaha menciptakan 600 megapiksel. Ya, tentunya sangat hebat teknologi zaman terkini Bapak Ibu. Kita melihat sini bagaimana daya resolusi rendah tidak dapat melihat jauh. Bapak Ibu ingat Esau, bagaimana Esau ini menjual hak sulungan. Sedangkan Esau mau menerima sup kacang merah, ya, ketika menjual hak sulungan ini. Ya, sangat disayangkan bagaimana anak-anak Tuhan apabila memiliki resolusi mata rohani yang rendah tidak akan melihat visi ke depan, visi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Mungkin saat ini menderita, mungkin saat ini memiliki sakit penyakit, ya, mungkin kecewa dengan keadaan yang dialami atau kesusahan yang dirasakan. Dan kan Tuhan mengizinkan beberapa tahun ke depan, beberapa waktu ke depan ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Jadi kita harus peka Bapak Ibu, bagaimana ketika kita memiliki mata yang mempunyai resolusi yang tinggi, meskipun menghadapi kesusahan, kelemahan, hal-hal penderitaan yang kita rasakan, tapi kita melihat ke depan karena mata kita mempunyai mata rohani yang resolusinya sangat tinggi. Next. Ya, sekali lagi mintalah minyak Roh Kudus untuk melumaskan mata rohani kita, agar dapat melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan, ya, mungkin saat ini belum terlihat secara nyata atau belum melihat secara mata jasmani, ya. Kita belajar bagaimana dari doa Paulus di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 15 sampai 16 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang iman, perhatikan imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doamu. Jadi di dalam kekristenan ini tidak hanya cukup iman atau kasih saja Bapak Ibu, ya. Kita harus akui memang mungkin Bapak Ibu memiliki iman yang kuat pada Tuhan, tetap setia pada Tuhan, tetap rajin beribadah kepada Tuhan, tetap percaya pada Tuhan, mengakui sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Kita memiliki hati yang kasih yang kuat, ya, memberkati kerjaan Tuhan, membantu orang yang kesusahan, ya, menolong saudara-saudara seiman lainnya. Itu sangat baik Bapak.
Tapi ini tidak cukup. Karena hal yang perlu kita lakukan selanjutnya next. Ya. Efesus 1 ayat 17 sampai 20. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, yaitu dari Roh Kudus, untuk mengenal Dia dengan benar. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan harus mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, ya, mata rohani ini terang, agar kamu mengerti pengharapan, ya. Jadi sekali lagi, tidak cukup iman, tidak cukup kasih, tapi kita mempunyai pengharapan, Bapak Ibu. Pengharapan ini adalah iman yang plus, iman yang disertai ketekunan, yang ibarat bensin, ya, ada tingkat pertalite atau premium, ya. Tapi kalau pengharapan ini turbo, ya Bapak Ibu, ya, jadi levelnya kita harus capai, ya Bapak Ibu. Jadi ada pengharapan. Sekali lagi, tidak cukup iman, tidak cukup kasih, tapi kita memiliki pengharapan. Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan yang terkandung dalam panggilannya, ya Bapak Ibu. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ya. Jadi pengharapan yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ya, kita melihat gambar ini, bagaimana Bapak Ibu mungkin sudah mencapai iman yang kuat, ya. Di luar sana banyak anak-anak Tuhan yang mungkin pandemi ini imannya rontok, ya, karena mereka ketakutan, kekhawatiran. Tetapi saat ini Bapak Ibu mempunyai iman yang kuat, tidak khawatir, tidak takut, tidak gentar, mempunyai damai sejahtera, mempunyai keberanian. Ini bukti iman yang kuat. Kemudian mempunyai kasih, ya, kasih, mengasihi sesama. Itu sangat baik, Bapak Ibu. Tapi kita juga perlu berdoa untuk mempunyai mata rohani yang terang, ya, mata rohani yang dilumaskan oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita memiliki mata rohani yang terang, pasti kita akan mencapai pengharapan, ya, pengharapan yang kaya akan kemuliaan dan kuasa. Ya, kita akan dijanjikan Tuhan warisan yang akan kita terima dalam kekekalan nanti di surga. Ya, jadi pengharapan yang disertai iman yang plus, iman yang disertai dengan hal ketekunan yang luar biasa yang Bapak Ibu lakukan, ini akan Bapak Ibu terima dalam kekekalan nanti. Oleh sebab itu, sekali lagi kita belajar untuk selalu menjaga mata rohani kita sesuai yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Next. Ya, kembali ke Rusa Bapak Ibu, bagaimana biji mata yang sangat besar membuat sudut pandang mencapai 310, ya, tentunya sangat lebar, ya. Bagaimana mata hati terang, ya, berarti punya pengertian luas hal-hal rohani yang akan datang, yaitu hal kekekalan atau hal yang mulia, ya, Bapak Ibu. Kita harus mempunyai mata rohani seperti kijang, ya, jangan sempit, tetapi kita mempunyai pandangan yang luas ke depan. Bagaimana iblis di akhir zaman ini berusaha menjebak dengan kemilau dunia, hal-hal yang menarik yang ditawarkan kepada manusia. Seringkali manusia jatuh dalam dosa tanpa disadari. Inilah hal yang iblis lakukan untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Dengan berbagai hal tersebut kita harus peka. Kita harus sadar bahwa kita harus gunakan mata rohani kita dengan baik. Jadi sekali lagi kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana dengan kemuliaan Tuhan membuat kita tahan atas berita yang dilakukan iblis dan orang-orang jahat.
Jadi kita ingat bagaimana Rasul Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, Rasul Paulus kuat, ya, memiliki iman yang kuat, memiliki kasih yang kuat, memiliki pengharapan yang kuat. Meskipun dia dianiaya, dipenjara, disiksa, dia tetap bertahan, Bapak Ibu. Ya, tentunya setelah melihat kemuliaan Tuhan itu akan berdampak luar biasa Bapak Ibu. Ya, sama seperti orang Kristen yang tadinya panik keda, kemudian mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami suatu pencerahan dengan Tuhan, atau ditampakkan, ya, itu melihat sedikit kemuliaan Tuhan, mereka akan kuat, ya Bapak Ibu. Ya, di sini ada beberapa yang latar belakang yang bertajuk. Tentunya ini akan membuat suatu kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu, sehingga menghadapi tantangan apapun, menghadapi penderitaan apapun, mereka akan tetap bertahan, ya. Berbeda dari kecil sudah Kristen, dari keluarga orang tuanya Kristen, orang tuanya latar belakangnya Kristen, ya, tingkat kekuatannya ini berbeda Bapak Ibu. Kali lagi kita belajar untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dunia ini hanya sementara, dunia ini hanya fana. Lihatlah kemuliaan ke depan Bapak Ibu, kekekalan nanti. Ya, kita hidup hanya 70 tahun, 80 tahun saja. Ya, karena pandemi ini banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Ya, tentunya ini sudah dikehendaki Tuhan. Kita berdoa tetap dalam pemeliharaannya, tetap dalam perlindungan Tuhan, berjaga-jaga selalu, jangan ceroboh, jangan lupa selalu memakai masker atau hand sanitizer, ya Bapak Ibu, untuk tetap kita menikmati akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, next. Ya, inilah anugerah yang kedua yang dimiliki Kijang, bagaimana biji mata yang sangat besar membuatnya mampu bergerak di malam hari. Kali lagi, usaha apabila di malam hari akan lincah, ya Bapak Ibu. Ya, dia akan berlari kencang, ya. Ya, dia ada sinar merah di matanya di malam hari. Dia akan lincah kemanapun. Dia akan melangkah di malam hari, berbeda manusia. Ya, jadi Kijang ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 21 sampai 23 dikatakan, "Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwa, dan perhiasan bagi lehermu, maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk." Ya, kita harus memiliki mata rohani yang seperti Kijang atau rusa ini Bapak Ibu. Di dalam kegelapan kita tetap melihat mata rohani yang jelas, seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Jadi dengan segala ancaman iblis, segala jebakan iblis yang kita lewati dengan baik, ya. Jadi kita tidak sampai terjatuh. Next, selanjutnya. Ya, hal yang ketiga anugerah Kijang atau rusa ini yaitu sensitif terhadap pergerakan pemburu, ya. Pemburu bisa manusia, pemburu bisa predator. Jadi rusa atau Kijang ini apabila ada gerakan musuh yang ingin mengincarnya atau orang yang ingin memburunya, dia akan sensitif, ya Bapak Ibu, peka. Ya, orang-orang percaya yang mengasihi Tuhan diberi anugerah mendeteksi gerakan jahat dari roh-roh jahat. Ya, kita melihat bagaimana Raja Daud di sekelilingnya. Kita tahu bagaimana ancaman sering dialaminya. Dia hendak dibunuh, hendak diambil nyawanya, tetapi dia terus bertahan. Ya, inilah perlindungan Tuhan, dan juga dia disertai dengan orang-orang
yang dipakai Tuhan untuk melihat raja ini adalah watchman ya. Kalau bangunan zaman dulu tower-tower benteng-benteng ini ada watchman ya, melihat dari atas ya. Jadi ketika musuh melihat musuh dari kejauhan sudah bisa diantisipasi untuk menghadapi musuh-musuh. Inilah melihat ya. Jadi Raja Daud disertai oleh Samuel, ada Gad, ada Asaf, ada Heman, Yedutun ya. Ketika Daud mungkin pernah jatuh, dia bisa ditegur oleh hamba Tuhan tersebut, dan dia mengakui dan meminta ampun pada Tuhan. Jadi meskipun Daud ditegur, dia langsung mengkoreksi Bapak Ibu. Dia tidak keras kepala atau maupun dia melawannya, tapi dia mengakui kesalahannya. Bagi anak-anak Tuhan kita harus sensitif ya. Apabila dalam kehidupan kita seringkali kita menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang ingin mencelakakan kita atau yang mempunyai niat busuk, niat jahat, tetapi Tuhan akan singkirkan mereka ya. Pelan-pelan Tuhan pasti akan tolong Bapak Ibu saudara. Jadi sekali lagi kita ingat, dengan mata rohani yang sensitif kita akan mampu melihat ya keadaan yang akan mengancam kita. Next. Ya, di dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 sampai 7 dikatakan, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan. Jadi Tuhan itu harus diingat ya Bapak Ibu ya. Kepada Sion janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai dia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemakmuran di bumi. Ya, jika kita berdoa, kita terus ingatkan Tuhan, janji-janji Tuhan kita perkatakan, kita klaim janji Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu hal untuk kita alami kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jadi Tuhan memang tidak tidur Bapak Ibu, tetapi apabila dalam kehidupan kita ya seringkali kita berdoa, doa syafaat, meminta Tuhan untuk menolong kita, menolong orang lain, atau berdoa syafaat hal lainnya, kita mengingatkan Tuhan. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Tuhan di dalam gereja pasti ada berdoa syafaat yang berfungsi melihat atau mengingatkan Tuhan. Jadi gereja-gereja Tuhan tetap bertahan karena masih ada pendoa syafaat. Dalam keluarga juga pasti ada ya Bapak Ibu. Meskipun suaminya mungkin jarang berdoa, malas berdoa, tetapi istrinya adalah pendoa syafaat yang kuat, pasti Tuhan selalu akan melindungi, akan peka Bapak Ibu. Ya misalkan di dalam gereja terdiri dari pendoa syafaat, apabila ada hal-hal yang jahat, hal-hal yang ingin mengancam kerjaan Tuhan, pasti akan peka. Ya, Tuhan akan menyatakan sesuatu ya Bapak Ibu. Sekali lagi belajar untuk peka dengan mata rohani yang kita harus miliki. Ingat bahwa kita harus menjadi orang yang tetap kuat, tetap mengantisipasi dalam segala ancaman iblis apapun yang akan kita hadapi. Next. Ya, orang-orang yang bermata kijang atau rusak, mereka sensitif terhadap pergerakan baik yang negatif atau roh jahat maupun yang positif, pergerakan roh Tuhan. Bisa saja misalkan ada orang yang merencanakan jahat atau Bapak Ibu bermimpi, ya. Ini hal pernyataan Tuhan yang dialami, atau mungkin hal lainnya yang Tuhan sampaikan kepada orang lain tersebut menyampaikan kepada kita lewat perantara, bisa juga. Ya, jadi kita sekali lagi sensitif secara mata rohani kita.
Jadi sekali lagi dengarkan suara mempelai Kristus yang sangat merindukan Tuhan Yesus. Mempelai laki-laki yang akan datang serupa atau bak seperti kijang atau rusa. Jadi milikilah atau rohani seperti kijang atau rusa. Next. Sekali lagi di dalam itu pasal yang kedua ayat 8-9 ini kita harus mempersiapkan mempelai Kristus yang akan datang yang sama serupa kijang Bapak Ibu yang digambarkan. Jadi kita harus juga mempunyai sifat seperti kijang ini. Ya, dengarkanlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang. Kekasihku ini melambangkan Tuhan Yesus atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari fisik. Jadi sekali lagi kita diingatkan Tuhan pagi hari ini untuk memiliki mata rohani yang seperti kijang atau rusa Bapak Ibu. Di tengah segala ancaman jebakan iblis yang berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan, kita harus waspada. Kita harus mempunyai kepekaan, sadar bahwa kita harus mencapai kemuliaan Tuhan. Di dunia ini hanya sementara. Kita harus ingat ke depan, ingat kekekalan nanti ya Bapak Ibu. Jangan terlena, jangan terus melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan, tapi sadarlah bahwa kita harus mencapai tidak hanya iman yang kuat, kasih yang kuat, tetapi pengharapan yang kuat juga. Pagi hari ini demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, milikilah mata rohani yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, untuk kita tetap berjaga-jaga dalam segala ancaman yang akan kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua di pagi hari. Saya mengundang para pemain musik akan menyanyikan lagu Mataku Tertuju Padamu. Tentunya kalau tidak salah lagu ini menjadi lagu kesenangan dari mamanya Om Gosyang ya Om. Ya. Mamanya Om Gosyang almarhum mempunyai mata rohani yang kuat Bapak Ibu. Ya, meskipun fisik lemah, tapi dia meresapi lagu ini sehingga dia tetap mencapai garis finish dengan baik, ya, tanpa melihat situasi kondisi. Ya, kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Kita renungkan pagi hari ini Tuhan ingatkan untuk kita memiliki mata rohani yang benar-benar untuk melihat kemuliaan Tuhan ke depan. Sekali hidupku
dengan membawa berkat dari Allah Bapa di dalam surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan bimbingan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami